Selamat datang kembali di Chuck Reef YouTube channel. Kali ini, kita akan membahas salah satu tragedi maritim terbesar dalam sejarah, yaitu tenggelamnya kapal Titanic. Namun, bukan hanya fakta-fakta biasa yang akan kita bahas, melainkan juga teori konspirasi yang masih menghantui hingga kini. Siapkan diri kalian untuk perjalanan yang penuh misteri dan intrik. Fakta pertama, kapal termewah di zamannya. Titanic bukan hanya kapal besar, tapi juga simbol kemewahan dan inovasi teknologi pada masanya. Dengan panjang lebih dari 269 meter dan berat sekitar 46.328 ton, Titanic adalah salah satu kapal terbesar yang pernah dibangun pada awal abad ke-20. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi para penumpangnya. Fasilitas-fasilitas mewah di Titanic termasuk 1. Kolam renang. Titanic memiliki kolam renang air hangat yang merupakan salah satu fasilitas yang sangat langka di kapal pada masa itu. 2. Gimnasium. Gym di Titanic dilengkapi dengan peralatan olahraga modern seperti sepeda statis, mesin dayung, dan alat-alat angkat beban. 3. Restoran kelas atas. Titanic memiliki beberapa restoran mewah yang menyajikan hidangan gourmet. Restoran utama, yang dikenal sebagai First Class Dining Saloon, mampu menampung hingga 532 penumpang dan menawarkan menu yang beragam dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. 4. Cafe Parisien, sebuah kafe bergaya Paris yang menawarkan suasana santai dengan pemandangan laut yang indah. 5. Ruang baca dan menulis. Ruang ini menyediakan tempat yang nyaman bagi penumpang untuk membaca, menulis surat, atau sekadar bersantai. 6. Ruang merokok. Ruang ini dirancang khusus untuk penumpang kelas 1 yang ingin menikmati cerutu dan minuman dalam suasana yang elegan. 7. Kamar-kamar mewah. Kamar-kamar di kelas 1 dilengkapi dengan perabotan mewah, kamar mandi pribadi, dan layanan kamar 24 jam. Titanic dirancang dengan perhatian terhadap detail dan kenyamanan. Setiap aspek dari kapal ini mencerminkan kemewahan dan keanggunan, mulai dari dekorasi interior yang megah hingga layanan yang disediakan untuk penumpang. Titanic bukan hanya sebuah kapal, tetapi juga sebuah ikon dari era keemasan perjalanan laut. Fakta kedua, jumlah sekoci yang tidak memadai. Namun, di balik kemewahan dan keanggunan Titanic, terdapat satu kelemahan fatal yang tidak dapat diabaikan. Titanic, yang dianggap sebagai kapal paling megah dan tidak dapat tenggelam pada masanya, hanya membawa 20 sekoci. Jumlah ini hanya cukup untuk menampung sekitar 1.178 orang. Padahal, jumlah penumpang dan awak kapal mencapai lebih dari 2.200 orang. Kekurangan sekoci ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya korban jiwa saat kapal tersebut tenggelam pada malam yang tragis di bulan April tahun 1912. Ketika Titanic menabrak gunung es dan mulai tenggelam, kepanikan pun terjadi. Banyak penumpang yang tidak mendapatkan tempat di sekoci, dan harus menghadapi air laut yang sangat dingin. Selain itu, prosedur evakuasi yang tidak terorganisir dengan baik dan kurangnya latihan keselamatan juga memperburuk situasi. Banyak sekoci yang diluncurkan dengan kapasitas yang tidak penuh, meninggalkan banyak tempat kosong yang seharusnya bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tragedi ini menjadi pelajaran berharga dalam sejarah maritim, yang kemudian mendorong perubahan besar dalam peraturan keselamatan kapal, termasuk keharusan membawa sekoci yang cukup untuk semua penumpang dan awak kapal. Fakta ketiga, konspirasi kapal kembar Olimpik. Salah satu teori konspirasi yang menarik dan kontroversial adalah bahwa kapal Titanic yang terkenal sebenarnya adalah kapal kembarannya, Olimpik. Menurut teori ini, perusahaan pelayaran White Star Line sengaja menukar kedua kapal tersebut untuk mendapatkan klaim asuransi yang besar. Teori ini berawal dari fakta bahwa Olimpik, kapal yang diluncurkan setahun sebelum Titanic, mengalami beberapa insiden serius. Pada September tahun 1911, Olimpik bertabrakan dengan kapal perang Inggris, HMS Hawke, yang menyebabkan kerusakan parah pada lambung kapal. Meskipun Olimpik berhasil kembali ke pelabuhan, perbaikan yang diperlukan sangat mahal dan memakan waktu.
Para pendukung teori ini berpendapat bahwa White Star Line, yang menghadapi kerugian finansial besar akibat kerusakan Olimpik, memutuskan untuk melakukan penipuan asuransi. Mereka diduga menukar identitas kedua kapal tersebut, sehingga kapal yang sebenarnya tenggelam pada malam tragis tanggal 15 April tahun 1912 adalah Olimpik yang menyamar sebagai Titanic. Dengan demikian, Titanic yang asli tetap beroperasi di bawah nama Olimpik. Beberapa bukti yang sering dikutip oleh pendukung teori ini termasuk perbedaan kecil dalam desain interior dan eksterior kedua kapal, serta laporan dari beberapa saksi mata yang mengklaim melihat perubahan nama pada kapal sebelum pelayaran terakhir. Selain itu, ada juga klaim bahwa beberapa anggota kru yang bekerja di Olimpik dipindahkan ke Titanic tepat sebelum pelayaran perdananya, yang dianggap mencurigakan. Namun, teori ini juga memiliki banyak kritik. Para ahli sejarah dan penyelidik menyatakan bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Mereka menekankan bahwa perbedaan desain antara Titanic dan Olimpik adalah hasil dari modifikasi yang dilakukan selama konstruksi, dan bahwa laporan saksi mata seringkali tidak dapat diandalkan. Meskipun demikian, teori konspirasi ini tetap menjadi topik yang menarik bagi banyak orang, menambah misteri dan intrik seputar salah satu bencana maritim paling terkenal dalam sejarah. Fakta keempat, kebakaran di ruang mesin. Fakta mengejutkan tentang kebakaran di ruang mesin Titanic. Salah satu fakta mengejutkan yang jarang diketahui adalah adanya kebakaran di ruang mesin RMS Titanic beberapa hari sebelum pelayaran perdananya. Kebakaran ini terjadi di salah satu bunker batu bara yang terletak di bagian depan kapal. Api tersebut diduga telah menyala selama beberapa hari sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh kru kapal. Kebakaran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur kapal. Panas yang dihasilkan dari kebakaran tersebut diduga telah melemahkan pelat baja di sekitar ruang mesin. Akibatnya, ketika Titanic menabrak gunung es pada malam tanggal 14 April tahun 1912, kerusakan yang terjadi menjadi lebih parah dari yang seharusnya. Pelat baja yang sudah melemah tidak mampu menahan tekanan air yang masuk, sehingga menyebabkan air masuk dengan cepat ke dalam kapal. Selain itu, kebakaran ini juga mempengaruhi keputusan navigasi kapal. Kapten dan kru mungkin merasa tertekan untuk mencapai tujuan mereka lebih cepat guna menghindari perhatian publik terhadap kebakaran tersebut. Hal ini bisa saja berkontribusi pada keputusan untuk melaju dengan kecepatan tinggi meskipun ada peringatan tentang adanya gunung es di jalur mereka. Kombinasi dari kebakaran yang melemahkan struktur kapal dan kecepatan tinggi yang dipertahankan oleh Titanic menjadi faktor utama yang menyebabkan kapal ini tenggelam dengan cepat setelah menabrak gunung es. Tragedi ini menewaskan lebih dari 1.500 orang dan menjadi salah satu bencana maritim paling terkenal dalam sejarah. Fakta kelima, konspirasi kutukan mumi Mesir. Teori konspirasi kutukan mumi Mesir dan tenggelamnya Titanic. Salah satu teori konspirasi yang tak kalah menarik adalah tentang kutukan mumi Mesir. Konon, ada sebuah mumi yang dibawa di kapal Titanic yang diyakini membawa kutukan. Kutukan ini dianggap sebagai penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Menurut cerita, mumi ini adalah milik seorang pendeta wanita dari zaman Mesir kuno yang ditemukan di Luxor pada akhir abad ke-19, mumi tersebut kemudian dibeli oleh seorang kolektor kaya dan dibawa ke Inggris. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh dan malapetaka mulai terjadi pada orang-orang yang berhubungan dengan mumi tersebut. Ketika Titanic, kapal penumpang terbesar dan termewah pada masanya, melakukan pelayaran perdananya pada April tahun 1912, mumi ini dikabarkan ikut serta dalam perjalanan tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mumi ini disimpan di ruang kargo kapal. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa mumi tersebut sebenarnya tidak pernah berada di Titanic, melainkan hanya peti mati atau penutup mumi yang dibawa. Meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini, cerita tentang kutukan mumi Mesir tetap menjadi salah satu teori konspirasi yang populer. Banyak yang percaya bahwa kutukan tersebut adalah penyebab tenggelamnya Titanic setelah menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara, yang menewaskan lebih dari 1.500 orang. Cerita ini semakin menarik karena menggabungkan misteri sejarah Mesir kuno dengan tragedi maritim terbesar dalam sejarah modern.
Meskipun para ahli sejarah dan arkeologi telah berulang kali membantah keberadaan mumi di Titanic, teori konspirasi ini tetap hidup dalam budaya populer dan sering menjadi bahan diskusi serta spekulasi. Fakta ke-6, para musisi yang tetap bermain musik. Di tengah kepanikan yang melanda saat Titanic mulai tenggelam, ada kisah heroik yang tak terlupakan dari para musisi kapal tersebut. Mereka adalah Wallace Hartley dan 7 anggota band lainnya yang tetap memainkan musik untuk menenangkan para penumpang hingga detik-detik terakhir. Ketika kapal mulai miring dan air laut semakin tinggi, suasana di dek penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Namun, di tengah kekacauan itu, suara musik yang lembut dan menenangkan terdengar. Para musisi, dengan keberanian yang luar biasa, memutuskan untuk tetap berada di tempat mereka dan memainkan lagu-lagu yang dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Mereka memainkan berbagai lagu, mulai dari waltz hingga himne, dengan harapan dapat memberikan sedikit ketenangan dan penghiburan kepada para penumpang yang ketakutan. Salah satu lagu terakhir yang mereka mainkan adalah Nearer, My God, Tutti, sebuah himne yang penuh dengan harapan dan kedamaian. Keberanian dan dedikasi para musisi ini menjadi salah satu cerita paling mengharukan dari tragedi Titanic. Mereka memilih untuk menggunakan bakat mereka dalam musik sebagai cara untuk membantu orang lain di saat-saat paling genting. Kisah mereka mengingatkan kita akan kekuatan musik dan keberanian manusia dalam menghadapi situasi yang paling menakutkan. Fakta ke-7, konspirasi serangan kapal U-boat Jerman. Meskipun Perang Dunia I belum dimulai, ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa Titanic sebenarnya diserang oleh kapal selam Jerman atau U-boat. Teori ini muncul karena beberapa saksi mata mengaku mendengar ledakan sebelum kapal mulai tenggelam. Mereka melaporkan adanya suara ledakan keras yang diduga berasal dari torpedo yang ditembakkan oleh kapal selam Jerman. Menurut teori ini, U-boat Jerman sengaja menargetkan Titanic sebagai bagian dari strategi militer rahasia untuk melemahkan kekuatan maritim Inggris. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa beberapa orang yang selamat dari kecelakaan tersebut melihat bayangan kapal selam di kejauhan sebelum Titanic tenggelam sepenuhnya. Teori ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa 3 tahun kemudian, pada tahun 1915, sebuah U-boat Jerman benar-benar menenggelamkan kapal penumpang Lusitania, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang. Insiden ini menunjukkan bahwa kapal selam Jerman memang memiliki kemampuan dan keberanian untuk menyerang kapal penumpang besar. Namun, teori ini tetap kontroversial dan banyak ahli sejarah yang meragukan kebenarannya. Mereka berpendapat bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mendukung klaim bahwa Titanic diserang oleh U-boat. Sebagian besar ahli masih meyakini bahwa Titanic tenggelam karena menabrak gunung es, yang menyebabkan kerusakan fatal pada lambung kapal. Tragedi Titanic memang penuh dengan misteri dan teori konspirasi yang menarik. Apapun yang sebenarnya terjadi, kisah Titanic akan selalu dikenang sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah maritim. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.